Percaya atau tidak, ketika seorang wanita tidak menelepon atau mengirim pesan, itu bukan karena kehabisan data atau kehilangan pengisi daya. Itu adalah pesan diam, lebih jelas daripada paragraf apapun yang bisa dia tulis. Dan inilah bagian yang menarik. Sebagian besar pria panik. Mereka memeriksa ponsel mereka setiap 5 menit, menulis pesan yang tidak akan pernah mereka kirim, dan pada akhirnya meyakinkan diri sendiri bahwa dunia sedang runtuh. Tapi tenang, Anda bukan pahlawan sinetron, meskipun kecemasan Anda mengatakan sebaliknya. Keheningan seorang wanita berfungsi seperti pelajaran kuno dari Epictetus. Bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Dia hanya tetap diam. Anda menafsirkan, dan dalam interpretasi itu Anda mengungkapkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Oleh karena itu, tanyakan pada diri Anda, apa sebenarnya artinya ketika seorang wanita tidak memberikan tanda apapun? Apakah itu ujian? Apakah itu ketidakminatan? Atau apakah itu strategi untuk membuat Anda bergerak mengikuti irama keheningannya? Jawabannya tidak jelas. Itulah mengapa, dalam video ini, kita akan meneliti pelajaran tersembunyi di balik kekosongan yang tampak ini. Sebelum kita mulai, jika konten ini bermanfaat bagi Anda, berlangganan dan aktifkan notifikasi. Ingat, orang yang panik akan kalah, sementara orang yang tetap tenang akan menang. Jadi, singkirkan ponsel Anda dan mari kita mulai. Pelajaran pertama, keheningan selalu membawa pesan. Berapa kali Anda melihat ponsel yang diam dan berpikir, dia pasti sibuk, bukan? Keheningan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah komunikasi langsung dan disengaja. Kesalahan paling serius yang dilakukan pria adalah memperlakukan keheningan seolah-olah tidak ada, padahal kenyataannya keheningan berbicara lebih keras daripada pesan suara 3 menit yang penuh dengan permintaan maaf. Bayangkan lampu merah. Tidak perlu ada yang menyuruh Anda berhenti. Sinyalnya jelas. Hal yang sama berlaku ketika seorang wanita tidak menelepon atau mengirim pesan. Keheningannya adalah lampu merah yang diabaikan banyak pria karena mereka lebih suka menciptakan dongeng. Dia mungkin kehabisan baterai, mereka membayangkan. Tentu, dan saya seorang astronot. Marcus Aurelius merangkum semuanya. Segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Kata-kata ini sangat tepat di sini. Dia mungkin mengatakan dia baik-baik saja, padahal tidak. Dia mungkin mengarang alasan untuk menghindari konflik. Tetapi ketika dia diam, dia mengungkapkan kebenarannya tanpa disembunyikan. Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana Anda bereaksi. Kebanyakan pria jatuh ke dalam perangkap ini. Mereka menelepon, mengirim pesan berulang kali, mencoba mengisi keheningan dengan keputusasaan. Dan, dengan melakukan itu, mereka tidak hanya kehilangan rasa hormat, mereka melepaskan kendali. Setiap pesan tambahan yang Anda kirim adalah simbol kekuasaan lain yang dialihkan kepadanya. Belajarlah untuk menafsirkan keheningan sebagai sinyal, bukan kecelakaan. Jika dia tidak merespons, jangan mengejarnya. Jika dia tidak menulis, jangan membuat alasan untuknya. Kedisiplinan Anda lebih berharga daripada 1000 pesan yang dikirim di tengah malam. Ingat, keheningan bukanlah kekosongan, itu adalah pernyataan. Dan hanya pria yang memahami ini yang mendapatkan rasa hormat. Sementara Anda tetap teguh, orang lain terus mengetuk pintu digital Anda seperti penjual yang tidak diinginkan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda ingin menjadi salah satu dari mereka, atau Anda ingin menonjol? Pelajaran kedua, ujian tersembunyi. Ketika seorang wanita tidak membalas pesanmu 9 dari 10 kali, itu bukan karena dia lupa. Jujur saja, saat ini hampir tidak ada yang lupa ponselnya. Keheningannya lebih seperti ujian kejutan daripada kesalahan yang tidak disengaja. Dia sedang mengamati, mengevaluasi, menganalisis. Apa yang akan dia lakukan jika aku tidak segera menanggapinya? Anggap saja ini sebagai reality show tersembunyi. Dia adalah produsernya, kamu adalah pesertanya, dan reaksimu adalah episode pilotnya. Panik dan bombardir dia dengan pesan dan acaranya akan dibatalkan. Kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bisa menangani tekanan. Tetap tenang dan lanjutkan hidupmu, dan kamu akan melewati fase pertama.
Kaum Stoa memahami ini dengan sempurna. Epictetus berkata, keadaan tidak menciptakan manusia, tetapi mengungkapkannya. Keheningannya memiliki tujuan yang sama persis. Tujuannya adalah untuk mengeluarkanmu dari zona nyaman dan mengungkap karaktermu. Masalahnya adalah, kebanyakan pria menganggap ujian itu sebagai penolakan. Mereka berpikir dia tidak lagi tertarik, dan tepat sebelum mengirim, apakah semuanya baik-baik saja? Diikuti dengan, mengapa kamu tidak membalas? Tidak ada yang lebih menunjukkan ketergantungan selain mengirim 2 pesan berturut-turut dalam waktu 20 menit. Ini seperti memegang papan neon yang bertuliskan, aku putus asa. Jangan bereaksi seperti remaja dengan internet lambat. Jika dia tidak merespons, jangan mengejarnya. Cukup amati. Tetaplah berpijak di bumi. Biarkan ujian berjalan sesuai alurnya karena, pada kenyataannya, ujian ini bukan tentang dia. Ini tentang Anda. Banyak pria percaya bahwa kegigihan menunjukkan minat. Padahal, itu menunjukkan kurangnya kendali. Ini seperti bertepuk tangan untuk pesulap di tengah-tengah triknya. Anda merusak efeknya. Keheningannya adalah ujian terselubung. Jalani dengan tenang dan bermartabat. Dan Anda tidak hanya akan mengejutkannya, tetapi juga membedakan diri Anda dari 90% yang jatuh ke dalam perangkap yang sama. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, di mana keheningan menjadi senjata favoritnya. Pelajaran ketiga, jarak dan kekuasaan. Ketika seorang wanita terdiam, itu tidak selalu karena dia kehilangan minat. Seringkali, itu karena dia memahami kebenaran psikologis yang diabaikan oleh sebagian besar pria. Jarak menciptakan kekuasaan. Semakin jauh Anda menjauhkan diri, semakin banyak orang lain memikirkan Anda. Ini seperti lagu yang kau bilang kau benci tapi tak bisa berhenti kau senandungkan. Dia tahu bahwa dengan tidak mengirim pesan, pikirannya sendiri akan melakukan pekerjaan untuknya. Dinamikanya sederhana. Siapapun yang memberi lebih banyak perhatian akan kehilangan kekuasaan. Siapapun yang menerima perhatian akan mendapatkannya. Kebanyakan pria langsung merespons, mengirim pesan segera, dan terpaku pada ponsel mereka. Mereka melepaskan kendali tanpa diminta. Dia bahkan tidak perlu berusaha. Keheningannya melakukan semua pekerjaan. Marcus Aurelius menyatakan, siapapun yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, hidup selaras dengan alam semesta. Namun, banyak pria kehilangan keselarasan ini saat mereka melihat layar tanpa notifikasi. Dia tahu ini, dan itulah mengapa dia menciptakan jarak. Karena reaksi Anda mengungkapkan siapa Anda sebenarnya.